Jadi intinya jujur dan hati-hati. Ya, pelaku usaha jujur dalam menyampaikan informasi yang jelas, konsumen hati-hati dalam memilih barang, dan pelaku usaha. Kalau demikian terjadinya, maka ini transaksinya saling menguntungkan. Kalau hukum perlindungan konsumen itu subjeknya adalah pelaku usaha dan konsumen. Nah, jika perikatan bukan antara pelaku usaha dan konsumen, maka berlaku ketentuan tentang hukum perikatan atau perjanjian pada umumnya. Nah, jadi kalau saya lihat juga peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan transaksi elektronik ini, banyak sebenarnya transaksi yang sebenarnya bukan termasuk kontrak antara konsumen dan pelaku usaha. Demikian juga tidak bisa disebut konsumen lagi, tapi di situ tetap disebut konsumen. Jadi kalau kita lihat beberapa hal pokok yang memberikan perlindungan kepada konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu, yang pertama pembuktian kesalahan dengan menganut pembuktian terbalik. Jadi pembuktiannya tetap berdasarkan kesalahan, tapi dengan menggunakan pembuktian terbalik. Ya, jadi yang berlaku adalah praduga bersalah terhadap pelaku usaha. Mungkin kalau saudara-saudara baca di buku-buku tertentu, ada yang mengatakan bahwa tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen itu adalah strict liability. Saya tidak berpendapat seperti itu, karena sudah jelas dalam pasal 23 dan pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebut sebagai kesalahan. Ya, kesalahan. Cuma pembuktiannya terbalik. Kalau Anda mungkin pernah berhadapan dengan Johannes Gunawan, Profesor Johannes Gunawan, dia itu berpendapat kalau ini termasuk strict liability. Ya, beberapa tahun yang lalu juga saya pernah kemukakan perbedaan pendapat saya ketika waktu itu ada upaya-upaya untuk memperbarui Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Ya, beberapa bulan lalu juga saya diminta oleh BPKN untuk memberikan pendapat tentang rencana pembaruan atau perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian gugatan diajukan di pengadilan atau BPSK di wilayah hukum konsumen. Ya, kalau ada di antara Anda yang advokat, ya selama ini kalau gugatan diajukan di wilayah hukum tempat kediaman atau domisili tergugat. Ini di domisili penggugat. Kemudian larangan klausul baku, barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Nah, ini sebenarnya tidak seperti itu dicantumkan dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi ada larangan untuk menolak penerimaan barang kembali dan menolak untuk penyerahan uang. Jadi sebenarnya itu bisa diartikan bahwa klausula itu dimaknai bahwa dilarang orang membuat klausula bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Itu salah satunya, ada beberapa. Ya, tapi ini mungkin yang paling penting yang sering kita jumpai dalam praktek. Kemudian terdapat cacat tersembunyi. Nah, ini kalau menurut saya, semua cacat yang ada pada barang yang dijual secara online itu adalah cacat tersembunyi. Ya, karena memang kita tidak pernah lihat sama sekali. Ini kan yang namanya cacat tersembunyi kalau kita bicara dalam hukum perjanjian atau hukum perikatan, itu barang-barang yang cacatnya tidak dilihat secara sepintas. Ya, tidak harus diperiksa secara sangat teliti. Jadi yang tidak dilihat secara sepintas itu termasuk cacat tersembunyi. Kemudian barang atau jasa rusak. Ya, rusak saya kira sama dengan cacat. Ya, ini kalau misalnya kita beli langsung, antara rusak dengan cacat tersembunyi berbeda. Tapi kalau diberi secara online, semuanya tersembunyi. Kemudian barang kadaluarsa. Ya, ini kadaluarsa mungkin juga ini bukan kadaluarsa, tapi kalau saya mendekati kadaluarsa pun sudah dikembalikan. Kalau barang itu barang yang banyak dan kemungkinan tidak bisa kita habiskan dalam waktu yang sesingkat itu. Ya, dalam waktu singkat itu tidak bisa kita habiskan, sehingga tidak seharusnya dia memilih barang yang hampir kadaluarsa baru dia kirim. Ya. Kemudian konsumen hanya dibebani biaya pengiriman kembali. Ya, kalau ini terjadi, bukan pengiriman ulangnya lagi. Lanjut.
Nah, ini kalau Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu wilayah berlakunya terbatas, hanya sampai batas dalam wilayah Indonesia. Jadi untuk pelaku usaha yang berkedudukan di Indonesia atau yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tidak berlaku ya untuk pelaku usaha yang di luar negeri. Ya, jadi kalau itu bukan berarti tidak ada perlindungan, tapi tidak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, lanjut. Ya, saya baca beberapa hari lalu ini sudah sejak lama, ya mungkin sejak adanya yang namanya belanja online, ya ini paling banyak diadukan di LK, demikian juga di kementerian. Ya coba slide berikut. Ya ini tahun 2015, yang mungkin slide berikut tahun 2021 itu 2021 untuk aduan ke kementerian. Lanjut. Ya ini. Ya jadi sampai Juli 2021 itu yang paling banyak ini belanja online. Ya ada datanya setelah ini. Coba di selanjutnya. Ya jadi ini tahun 2001 semester awal 2021 jumlah pengaduan 5.000 lebih. Ya. Untuk dagang elektronik 95%. Ya, yang selesai 4.991. Dagang elektronik diantaranya 4.852. Itu baru setengah tahun sudah ribuan pengaduan. Saya kira lebih banyak dari itu yang dirugikan, tapi lebih banyak juga yang mendiamkan. Ya, kalau tidak ada pilihan hukum dari para pihak, maka berlaku asas hukum perdata internasional. Ya, asas hukum perdata internasional itu ada hal-hal tertentu yang diperhatikan untuk menentukan hukum yang mana yang harus diberlakukan untuk menyelesaikan sengketa kalau ada perjanjian antara satu warga dengan warga lain di negara yang berbeda. Kemudian, kalau ada pilihan forum, apakah pengadilan, administrasi, atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, kemudian tanpa pilihan forum berlaku asas hukum internasional sama hukum perdata internasional, ya sama dengan tadi. Kemudian pilihan forum di Indonesia, kalau pilihan forumnya di Indonesia berarti dia menyelesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Ya di sini saya gunakan istilahnya kalaupun misalnya kita baca undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, maka dua hal yang berbeda. Kalau arbitrase diatur tersendiri dalam undang-undang itu terpisah dengan pengaturan tentang alternatif penyelesaian sengketa. Ya kalau saya alternatif penyelesaian sengketa ini tidak bisa terlalu dicampuri oleh pemerintah. Ya, yang penting para pihak sepakat karena alternatif penyelesaian sengketa lainnya ini selain arbitrase hasilnya semua adalah kesepakatan. Ya berbeda dengan arbitrase yang hasilnya adalah suatu keputusan. Lanjut. Ya, jadi saya berpendapat begini. Perlu ada pemikiran ulang bagi transaksi online ini, sehingga bukan hanya konsumen yang mendapat perlindungan, tapi juga pelaku usaha yang memasarkan barang secara online dengan mempertimbangkan ya penjual ini tidak hanya produsen, jadi bisa saja merupakan pedagang antara juga. Ya bukan yang memproduksi sendiri, tapi dia hanya memasarkan barang-barang yang diproduksi orang lain. Ya, jadi itu juga harus dipertimbangkan tentang perlindungannya. Kemudian konsumen kan sadar akan kemungkinan terjadinya kekeliruan atau perbedaan persepsi. Jadi seharusnya selalu ada kekhawatiran dan sampai nanti berbeda antara harapan dan kenyataan. Nah, jadi harus dipertimbangkan itu sehingga konsumen juga harus dibebani risiko-risiko tertentu. Ya saya biasa membeli barang-barang tertentu hampir ya bisa dikatakan selalu tidak puas ya karena apa yang saya harapkan, apa yang ada di pikiran saya tidak seperti itu. Ya, tapi begitulah karena harganya memang sudah
sudah dianggap sesuai dengan barang yang kita terima. Ya, itu inti yang saya mau terangkan hari ini. Lanjut. Ya, jadi intinya jujur dan hati-hati. Ya, pelaku usaha jujur dalam menyampaikan informasi yang jelas, konsumen hati-hati dalam memilih barang, dan pelaku usaha. Kalau demikian terjadinya, maka ini transaksinya saling menguntungkan. Saya kira begitu, ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Saya Gesi Nadila selaku moderator. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.